فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa la yakunu al-halu illa nakiratan fa in waqa'a bi lafdil ma'rifati uwila bi nakiratin nahwu jaa zaidun wahdahu ay munfaridan. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan hal itu tidaklah terjadi kecuali nakirah, tidaklah hal itu bisa kecuali nakirah. Apabila dia terjatuh atau terletak dalam kalimat dengan lafadz ma'rifah, maka harus ditakwil dengan nakirah. Contohnya jaa Zaidun wahdahu, telah datang Zaid dengan dirinya sendiri, ai maka ditakwil munfaridan, sendirian. Qala syarih qawluhu wa la yakunu al-halu illa nakiratan ay li'anna al-ghaliba ta'rifu sahibiha. Kenapa hal itu harus nakirah? Karena seringnya sahibul hal itu ma'rifah. Hal itu keadaan, sahibul hal itu yang dijelaskan keadaannya. Yang dijelaskan keadaannya itu seringnya ma'rifah. Falau urrifat, apabila halnya juga ma'rifah, sahibul halnya juga ma'rifah, halnya juga ma'rifah, la tawahhama atau la tuwhima annaha na'tun, maka akan disangka, diduga dengan salah, itu namanya waham. Diduga dia nanti jadi na'at karena ma'rifah sesama ma'rifah. Inda nasbi sahibiha, ketika sahibul halnya juga nasab. Kalau sahibul halnya nasab, terus hal juga nasab, terus dua-duanya ma'rifah, nanti akan dikira na'at. Au khafa'il i'rab, au ini ataf kepada nasbi inda khafa'il i'rab, atau ketika i'rabnya samar. Contoh yang nasab adalah falauki lama salat ra'aitu Zaidan ar-raqiba, bukan raqiban tapi ar-raqiba. Ini contoh yang inda nasbi sahibiha. Aku melihat Zaid dalam keadaan menaiki kendaraan. Au jaa Zaidun al-fata, ini inda khafa'il i'rab. Ini jaa Zaidun al-fata inda khafa'il i'rab. Al-fata maunya di i'rab sebagai hal, kan enggak nampak kan? Enggak nampak nasab. Sehingga ada kesamaran. La tuwhima anna kullan min ar-raqiba wal fata na'tun li Zaidin. Contoh seperti ini akan digampang disangka buruk, disangka salah, bahwasanya masing-masing dari raqib ataupun fata i'rabnya adalah na'at bukan hal. Dan ini adalah alasan yang lemah. Alasan yang lemah karena apa? Karena kita sudah belajar ilmu nahwu, sudah belajar sedetail ini, tidak terpengaruh dengan waham. Ya tergantung i'rabnya saja. Kalau memang boleh ya boleh.
Kalau memang boleh ya boleh, makanya sebagian membolehkan. Ini adalah indal basriyin, nggak boleh seperti ini. Wa qawluhu uwila binakiratin ay muhafadatan ala ma istaqarra lil hali min luzumit tankir. Kenapa kok harus ditakwil nakirah kalau seandainya datang ma'rifah? Demi muhafadatan, demi menjaga atas apa yang sudah tertetapkan bagi hal, berupa luzumut tankir, berupa senantiasa nakirah. Seandainya ada ma'rifah, maka ditakwil dengan nakirah karena menjaga tradisi hal itu nakirah. Fawahdahu fi mithalil musannif halun min Zaidin. Maka wahdahu dalam contoh ini adalah hal dari Zaid. Wa huwa mu'arrafun bil idhafati ila dhamiri. Dan dia itu menjadi ma'rifah, dimakrifahkan gara-gara idhofah, mudhof kepada dhamir, sehingga menjadi ma'rifah. Fayu awwalu binakiratin, maka harus ditakwil dengan nakirah wa hiya munfaridan, yaitu kata munfaridan. Kama qala al-musannif. Wa mithluhu qawluhum ja'u al-jamma'a al-ghafira. Ai jami'an. Di antara contoh hal yang datang ma'rifah secara jarang adalah ucapan orang Arab ja'u al-jamma'a al-ghafira. Mereka datang dengan jumlah yang banyak sekali. Maksudnya ai jami'an, mereka datang semuanya, berduyun-duyun datang. Maksudnya adalah semua. Al-jamma'a di sini di i'rab sebagai hal. Wa qauluhum, dan juga ucapannya orang Arab dakhalu al-awwala fal-awwala. Mereka masuk satu per satu. Yang pertama kemudian seberikutnya. Pertama kemudian berikutnya. Maka ini ditakwil juga ay mutarattibin, secara runtut, secara runut, secara urut. Wa nahwuhuma, dan yang semisal dengan dua contoh ini. Pokoknya kalau ada hal ma'rifah maka ditakwil dengan nakirah. Dan perhatikan bahwasanya i'rab mansubat itu fleksibel, tergantung takdirnya. Jadi mansubat adalah termasuk i'rab yang paling fleksibel, yang bisa ditarik ke sana ke sini, bisa hal, bisa maf'ul mutlak, tergantung nanti takdirnya, perkiraan kata yang tersembunyi seperti apa. Yang lain ada gimana? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal ghalibu kaunuhu mushtaqun. Wa qad yaqa'u jamidan muawwalan bi mushtaqin. Berikutnya hukum hal adalah seringnya keberadaan hal itu dalam bentuk kata mushtaq, bukan kata yang jamid. Pokoknya jamidan, kadang juga hal itu terjatuh dalam keadaan isim jamid muawwalan bi mushtaq, tapi juga harus ditakwil dengan isim mushtaq. Nahwu badatil jariyatu qamaron. Si gadis itu nampak dalam keadaan seperti bulan. Ai mudiatan, maksudnya adalah wajahnya berseri-seri, bersinar bagaikan bulan, bagaikan sang rembulan. Wa bi'tuhu yadan biyadin, aku menjual kepadanya yadan biyadin, secara tangan ketemu tangan. Maksudnya adalah mutaqabidaini, yaitu saling memegang waktu itu juga, tidak hutang, tidak pula ditangguhkan, tapi langsung terima tangan, COD. Wadkhulu rajulan, demikian juga contohnya adalah wadkhulu rajulan, masuklah satu persatu, satu orang. Ini juga ditakwil mutarattibina, dalam keadaan masuklah
secara berurutan, jangan gerudukan, jangan rame-rame tapi satu persatu. Ini hukum-hukum hal. Tadi hukum hal adalah harus nakiroh. Kalau ma'rifah maka ditakwil dengan nakiroh. Demikian juga seringnya dia adalah mustaq. Kalau seandainya jamid maka ditakwil dengan mustaq. Qala syarih qauluhu wal ghalibu kaunuhu mustaqqan ila akhirih ay al aktsaru fil hali an yakuna mustaqqan. Kebanyakan dalam hal itu dia itu mustaq. Ay wasfan ma'khudan min masdarin. Yaitu mustaq itu adalah sebuah wasaf yang diambil dari masdar. Mustaq artinya yang terpecah, dan asal pecahan itu adalah masdar. Sumber pecahan adalah masdar. Nahwu ja'a Zaidun dhahikan, fa dhahikan halun wa huwa wasfun mustaqun min masdarin wa huwa dhahiku. Contohnya datang Zaid dalam keadaan dia itu tertawa. Maka tertawa itu adalah hal, dan dia adalah sebuah sifat yang diambil dari sebuah hadath, sebuah kejadian, yaitu berupa peristiwa tertawa, wa huwa dhahiku. Kalau seperti Zaidun atau alam bukan mustaq. Waqis alaihi baqiyatal amthilah, dan kiaskanlah seperti ini sisa-sisa contoh yang lain. Wa inna ma kana al-aktsaru fiha al-ishtiqaq. Kenapa kok hal itu kok kebanyakannya itu kok mustaq? Li'annaha sifatun li sahibiha fil makna. Karena hal itu adalah sebuah sifat untuk sahibul halnya, untuk yang dikeadaani dalam masalah makna. Sama semua itu hal, naat, sebenarnya sama semua itu adalah penjelas. Cuma dalam masalah istilah i'rab beda, ada naat, ada hal. Sebenarnya semua itu sifat. Khobar itu ya sifat, semuanya sifat sebenarnya. Mensifati, menjelaskan. Jadi li'annaha, karena hal itu adalah sifat. Ya namanya dalam istilah nahwu saja yang beda. Sifat itu untuk naat. Ila secara makna semua itu sifat, pensifatan. Khobar, hal, naat, semua itu adalah sifat. Kita mensifati sesuatu. Liana sifatun li sahibiha fil makna, karena adalah secara makna itu adalah sifat. Was sifatu la takunu illa mustaqqatan, sedangkan sifat itu tidaklah bisa kecuali dari kata yang mustaq. Karena kata yang jamid enggak bisa dijadikan sifat. Waqad yaqa'u jamidan muawwalan bi mustaq, dan kadang juga hal itu datang dalam keadaan jamid tapi harus ditakwil dengan mustaq. Wa yaktsuru dzalika fi thalathi masaila, dan hal itu menjadi banyak dalam 3 masalah, dalam 3 contoh, dalam 3 kasus. Asyara ilaihal musannifu bil amthilah, yang sudah diisyaratkan oleh musannif dengan cara membuat contoh. Sebenarnya itu contohnya mengandung kaidah bahwasanya sering hal itu datang dalam keadaan jamid dalam 3 kasus, dalam 3 peristiwa. Al-mas'alatul ula, yang pertama, antadullal halu ala tashbihin. Penggunaan hal dipakai untuk menunjukkan sebuah penyerupaan. Seperti tadi, badatil jariyatu qamaron. Seperti ra'aitu Zaidan asadan. Aku melihat Zaid dalam kondisi seperti singa. Itu banyak sekali kalau seperti itu. Ketika hal menunjukkan sebuah tasbih, sebuah penyerupaan. Nahwu badatil jariyatu qamaron. Fa qamaron halun minal jariyah. Qamar adalah hal dari jariyah. Wa huwa jamidun. Qamar adalah jamid. Dia bukan peristiwa, bukan masdar, bukan hadath, tapi dia nama untuk suatu benda, yaitu bulan. Wa huwa jamidun muawwalun bi mustaq ay mudiatan. Itu jamid dan ditakwil dengan mustaq. Apa yang cocok dengan bulan? Kenapa orang itu diserupakan dengan bulan? Apanya? Cahayanya mesti. Maka kalau gitu ditakwil dengan mudiatan. Kecuali kalau sing kok karepne iku bundere bulan.
Kecuali yang dimaksud itu adalah aku melihatmu bagaikan rembulan, maksudnya bunder. Atau tajam seperti bulan sabit. Nah, itu berarti bukan. Tapi yang dimaksud seringnya bulan itu dipakai tasbih untuk bersinar, untuk sinarnya. Maka ditakwil dengan mustaq yang sesuai dengan tujuan dari tasbih tadi. Muawwalun bi mustaq. Gimana kita cara mentakwilnya? Gimana kita cara mencari takwilnya? Yaitu carilah kata yang paling pas dengan sebab diserupakannya. Seperti tadi raaitu atau jaa Zaidun asadan, datang Zaid dalam keadaan singa, seperti singa. Yang dimaksud singa di situ apanya? Keberaniannya. Maka nanti ditakwil. Sujaan dan yang semisalnya. Maka kalau seperti ini tasbih, cara mentakwilnya adalah dicarikan lafadz yang sesuai dengan sebab tasbihnya tadi. Atsaniyatu an tadulla ala mufa'alatin minal janibaini. Hal itu menunjukkan kerjasama atau perbuatan yang bareng, mufa'alah, dari dua belah pihak. Mufa'alah adalah pekerjaan bersama dari kedua belah pihak. Nahwu al-burru bi'tuhu Zaidan yadan biyadin. Gandum ini aku menjualnya kepada Zaid dengan cara tangan ke tangan, artinya saling memegang, saling mengambil. Penjual mengambil uangnya, pembeli mengambil gandumnya. Fa ya dan halun minal fa'ili wal maf'ul. Ya dan di sini adalah hal dari fa'il dan juga maf'ul sama. Karena kedua-duanya saling mengambil. Wa biyadin bayanun, hanya tambahan bayan saja. Biyadin hanya tambahan penjelasan saja, tambahan bayan untuk yadan. Yadan biyadin. Wa fihi makna al-mufa'alah, dan di dalam contoh ini ada makna al-mufa'alah, ada arti kerjasama, saling melakukan. Ai mutaqabidain, maka ditakwil dengan lafadz mustaq yang sesuai, yang menggambarkan makna kerjasama tadi. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, antadulla ala tartibin. Hal itu menunjukkan tujuannya itu dipakai untuk menunjukkan urut. Nahu udkhulu rajulan atau al-awwala fal awwala tadi. Itu juga sama. Rajulan halun minal fa'il wa huwa jamidun muawwalun bimustaqin ay mutarattibin. Karena lafaz rajulan satu-satu itu tujuannya untuk mengurutkan, urut, jangan rame-rame. Maka ditakwil dengan mustaq, yaitu mutarattibin, saling berurutan. Dalam tiga contoh inilah, dalam tiga misal ini, banyak hal itu dalam keadaan jamid. Qala tanbih ikhtulifa fi nasbil juz'i tsani min hadzal mithal wa nahwihi. Telah diperselisihkan dalam nasabnya bagian yang kedua dari contoh ini dan yang semisal dengannya, yaitu rojulan yang pertama sebagai hal, rojulan yang kedua sebagai apa, itu diperselisihkan. Wal mukhtaru anna kullan minhuma mansubun bil amili, dan yang dipilih, yang benar adalah masing-masing dari keduanya mansub dengan amil yang sama. Li'anna majmu'ahuma wal hal, karena keduanya itulah hal. Fa innal haliyata mustafadatun minhuma la min ahadihima, karena sesungguhnya makna keadaannya itu diambil dari keduanya, bukan dari salah satunya. Rojulan, kalau cuma satu kok nggak bisa, tapi diambil dari keduanya, sehingga dua-duanya itulah hal, dua-duanya itulah mansub dengan amil.
Wal musannif wala yakunu illa ba'da tamamil kalam ay ba'da jumlatin tammatin bi makna annahu laisa ahada juz'ail jum'ah. Dan hal itu juga hukumnya dia tidaklah terjatuh kecuali setelah sempurnanya kalimat. Sempurnanya kalimat maksudnya adalah ba'da jumlatin tammah, setelah tersusunnya jumlah sempurna, dalam artian dia bukan salah satu dari juz'ai, lebih bagus lagi ruknai, rukun jumlah. Karena jumlah punya dua rukun, musnad dan musnad ilaih. Kalau mubtada musnad ilaih, kalau khabar musnad. Kalau fi'il musnad, fa'ilnya musnad ilaih. Nah, hal itu nggak boleh salah satu dari dua ini. Hal itu nggak boleh jadi musnad ilaih, nggak boleh. Itu jadi hal nggak boleh khobar, nggak boleh fa'il. Harus sudah ada fa'ilnya, sudah ada khobarnya, baru setelah itu hal. Maka itu namanya ba'da tamamil jumlah. Bukan berarti kamal, makanya di sini pakai tamam, bukan kamal. Karena tamam itu harus selesai, walaupun belum sempurna itu harus selesai dulu. Karena sering saya jelaskan perbedaan antara tamam dengan kamal. Kadang jumlah itu sudah tamam tapi belum kamal. Maka hal tidaklah bisa menjadi salah satu dari rukun jumlah. Harus ada yang sudah sempurna dulu rukunnya, musnad dan musnad ilaihnya, baru setelah itu hal. Bukan berarti hal itu hanya sekedar hiasan, enggak. Kadang hal itu wajib, kadang hal itu wajib. Nanti akan dijelaskan. Walaisal muradu bitamamil kalami an yakunal kalamu mustaghniyan anhu. Dan tidaklah maksudnya sempurnanya kalam itu artinya kalam itu nggak butuh pada hal. Dia cuma variasi atau cuma tambahan, enggak. Kadang hal itu wajib. Kadang hal itu wajib. Bidalil qauli ta'ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Dalam keadaan sombong ini wajib. Kalau nggak ada marahannya, dipucat. Nggak boleh berjalan di muka bumi. Itu. Jadi makna hal itu jatuh setelah sempurnanya jumlah, bukan berarti jumlah itu nggak butuh pada dia. Bukan berarti jumlah itu nggak butuh pada dia. Karena banyak sekali dari hal itu hukumnya wajib dan jumlah itu wajib ada dia. Tapi maksudnya setelah sempurnanya jumlah itu maksudnya bukan berarti sudah sempurna, tapi sudah terpenuhi rukun wajibnya, yaitu musnad dan musnad ilaih. Jadi hal itu nggak mungkin jatuh kecuali jumlah itu sudah sempurna, musnad dan musnad ilaihnya. Karena kalau belum sempurna maka hal nggak bisa. Hal nggak bisa. Karena kalau belum sempurna nanti halnya lah jadi salah satu dari rukunnya tadi. Kalau belum ada khobarnya nanti ya hal itu nanti jadi khobar. Kalau belum ada fa'il ya hal itu jadi fa'il gitu. Maka harus dalam jumlah yang sempurna. Baik dia itu di tengah atau di belakang, pokoknya jumlahnya itu sudah sempurna. Wala syari qaulu illa ba'da tamamil kalam ay li'annahu fudlah, karena hal ini dihukumi sebagai fudlah. Sebab mansubat semuanya fudlah. Fudlah itu berarti bukan umdah. Umdah itu adalah rukun. Dan itu cuma dua, umdah itu cuma marfu'at saja. Umdah itu cuma marfu'at. Yaitu cuma khobar sama fa'il toh. Marfu'at ada 6, semuanya cuma balik kedua itu saja, khobar sama fa'il. Naibul fa'il ya fa'il, ya dihukumi fa'il.
Khobar inna ya khobar. Jadi umdah itu ya cuma itu di khobar, fa'il sama mubtada itu aja. Sama mubtada. Baliknya cuma 3, khobar, fa'il sama mubtada. Sisanya adalah fudlah. Mansubat semuanya fudlah. Karena tidak ada yang menjadi musnad ilaih. Juga tidak ada yang menjadi musnad. Dia bukan rukun jumlah. Itu makna fudlah yang benar. Bukan berarti fudlah itu lebihan kemudian gak dibutuhkan. Fudlah itu bukan berarti yang gak dibutuhkan. Fudlah itu adalah sisa dari umdah, sisa dari rukun. Seperti sholat kan ada rukunnya, ada kewajibannya. Bukan berarti yang wajib boleh tinggalkan, enggak. Nah, kalam itu juga seperti itu, ada rukun. Kalau tidak ada rukun itu berarti bukan kalam. Ada juga yang wajib, fudlah, sisanya fudlah. Fudlah itu kadang wajib, kadang sunnah. Fudlah itu kadang wajib, kadang boleh ditinggalkan. Contoh yang hal yang wajib seperti wala tamshi fil ardi maraha itu wajib. Ya boleh gak ada. Maka i'rab itu ada yang umdah, ada yang fudlah. Umdah itu ya yang rukun jumlah, musnad dan musnad ilaih. Itu umdah. Sisanya mansubat adalah fudlah, majrurat juga fudlah. Makna fudlah bukan berarti gak dibutuhkan. Fudlah artinya adalah lebihan. Maksudnya lebihan dari rukun. Bukan berarti yang selain rukun itu gak wajib. Selain rukun ada juga yang wajib, seperti sholat itu loh. Selain rukun ada juga yang wajib. Jadi bukan berarti hal dia itu bukan rukun kemudian boleh dibuang selamanya, enggak. Ada juga yang wajib. Itu maka itu makna yang benar tentang umdah dan fudlah. Umdah adalah iman, pilar, rukun. Fudlah adalah sisa dari rukun tadi. Walaupun enggak mesti sisa ini hukumnya sama. Sisa ya kadang wajib, kadang bagus, tergantung keadaan. Jadi apakah fudlah itu wajib? Enggak mesti. Ya ada yang wajib, ada yang enggak. Tapi rukun pasti harus. Gitu loh. Di kalam atau jabatan kata itu terbagi menjadi 2, umdah dan fudlah. Umdah harus ada. Fudlah bisa harus, kadang enggak. Ini harus ditekankan karena apa? Karena kita dari kecil dulu memahami fudlah itu lebihan. Lebihan dalam artian berarti boleh ditinggalkan, enggak gitu. Wa qawluhu ay ba'da jumlatin tammatin hadza tafsirun li tamamil kalam. Ini adalah tafsir untuk makna tamamul kalam, yaitu setelah jumlah yang tamah. Jadi tamamul kalam itu adalah maksudnya tamamul jumlah. Karena tamamul kalam kan panjang. Paling kecil kan kata. Terus agak besar lagi kalau belum ada isnad ilaih, belum ada musnad ilaih, belum ada subjek predikat, namanya frasa. Mudhaf ilaih, na'at, man'ut itu frasa. Lebih besar lagi kalau sudah ada isnad ilaih tapi belum sempurna, itu namanya klausa. Baru setelah itu kalimat. Nah, kalam itu kalimat. Kalam itu kalimat. Jadi sempurnanya kalam, kadang sempurnanya jumlah itu belum sempurna kalam. Tidak mesti jumlah itu sempurna kemudian kalam itu sempurna. Gitu loh. Jadi ba'da jumlatin tamah ini adalah tafsir li tamamil kalam. Karena kalau musannif itu mengatakan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah hal itu boleh kecuali sempurna kalimat, berarti nunggu sempurna semuanya. Enggak gitu maksudnya. Jadi bahasa yang tepat itu bukan tamamil kalam tapi tamamil jumlah. Itu makanya dikatakan hadza tafsirun li tamamil kalam. Karena omongan hal itu harus setelah sempurnanya kalam.
Enggak benar. Tapi setelah sempurnanya jumlah, iya benar. Bisa bedakan? Kalam sama jumlah bedanya apa? Setiap kalam pasti jumlah, tapi tidak semua jumlah sudah jadi kalam. Nunggu sempurna dulu baru kalam. Jadi ucapan yang benar itu hal tidaklah jatuh. Semua fudlah mansubah tidaklah jatuh kecuali setelah sempurnanya jumlah. Itu yang benar. Karena kalau dikatakan setelah sempurnanya kalam, berarti seakan-akan hal itu gak dibutuhkan. Karena gak ada dia pun sudah namanya kalam. Ini enggak. Wala, seandainya gini, perhatikan, wala tamshi fil ardi marohan. Wala tamshi ini sudah jumlah sempurna. Wala tamshi itu sudah jumlah sempurna. Kenapa? Karena sudah ada musnad dan musnad ilaih. Sudah dikatakan jumlah. Tapi wala tamshi fil ardi tok belum dikatakan kalam. Karena masih butuh maroha. Maroha. Ya, itu contoh perbedaan antara jumlah dengan kalam. Seandainya dikatakan wala tamshi fil ard itu belum kalam tapi sudah jumlah. Kenapa kok sudah jumlah? Karena rukunnya sudah diambil, umdahnya sudah ada. Yaitu musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya fa'il, musnadnya adalah fi'il. Tapi dia belum dikatakan sebagai kalam karena belum bisa dipahami. Wala tamshi fil ard belum bisa dipahami. Jangan kamu jalan di muka bumi. Belum bisa dipahami itu. Orang kok gak boleh jalan di muka bumi terus jalan di mana? Baru setelah itu ditambahi hal, baru dikatakan sebagai kalam. Nah, kalau seandainya kita katakan hal itu tidak boleh kecuali setelah sempurnanya kalam, seakan-akan hal itu gak dibutuhkan. Gitu loh. Maka hadza tafsirun li tamamil kalam. Tulis di situ karena ucapan ba'da tamamil kalam itu gak benar. Yang benar itu ba'da tamamil jumlah. Itulah makna fudlah. Fudlah itu adalah jatuh setelah sempurnanya jumlah, bukan setelah sempurnanya kalam. Karena kalau fudlah itu jatuh setelah sempurnanya kalam, berarti dia gak dibutuhkan. Kalau kalau fudlah lebihan itu definisinya adalah apa-apa yang jatuh setelah sempurnanya kalam, berarti dia nggak dibutuhkan. Wong dia nggak ada pun sudah dikatakan kalam. Tapi kalau dikatakan fudlah adalah apa-apa yang jatuh setelah sempurnanya jumlah, nah itu baru benar. Karena sempurnanya jumlah belum tentu menjadi kalam yang sempurna gitu loh. Kalau nggak paham dengarkan lagi. Nah, ini baru ada penjelasan yang cocok ini untuk makna fudlah. Karena selama ini sering dipahami fudlah itu adalah lebihan. Enggak gitu. Kadang dia adalah rukun untuk kalam, bukan untuk jumlah. Itu rukun untuk kalam, wajib untuk kalam, tapi tidak wajib untuk jumlah. Karena rukunnya jumlah cuma dua, musnad dan musnad ilaih itu. Tapi kalam kadang butuh macam-macam. Kalam itu yang harus difahami. Kadang butuh jar majrur, kadang butuh dorof, kadang butuh hal. Ini baru dikatakan kalam. Gitu. Karena wala tamshi fil ard sudah disebut sebagai jumlah sempurna, tapi belum disebut sebagai kalam sempurna karena artinya rusak. Seperti in qama zaidun, itu juga belum disebut kalam, tapi sudah disebut jumlah. Karena jumlah itu rukunnya musnad dan musnad ilaih. Jumlah itu adalah klausa. Karena itu jumlah dibagi lagi, jumlah yang mufidah itulah kalam, jumlah yang ghairu mufidah itu belum kalam. Itulah klausa. Wal jumlatu tammatu hiyal murakkabatu min fi'lin wa fa'ilin aw min mubtada'in wa khabar. Jumlah yang sempurna itu kapan dikatakan sempurna? Ya kalau sudah tersusun dari fi'il fa'il, fi'il musnad, fa'il musnad ilaih, mubtada musnad ilaih, khabar musnad. Wa qalu wa laysal muradu an yakuna al-kalamu mustaghniyan anha.
Bukan berarti maknanya itu kalam itu nggak butuh dia. Nah ini benar, kalam nggak butuh dia. Jumlah nggak butuh dia, iya. Paham? Susunan jumlah nggak butuh hal bisa, karena jumlah itu cuma butuh dua, musnad sama musnad ilaih toh. Walaisal muradu an yakunal kalamu mustaghniyan anha. Bukan berarti fudlah itu adalah kalam nggak butuh dia. Tapi kalau jumlah iya, jumlah nggak butuh dia, jumlah nggak butuh fudlah, jumlah itu butuh umdah saja. Jumlah itu cuma butuh mubtada khobar, fi'il fa'il. Hal nggak butuh jumlah. Tapi kalam belum tentu. Kadang kalam itu ada yang cukup dengan fi'il fa'il juga sudah kalam. Ada juga yang nggak cukup. Nggak mesti. Kalau kalam itu lebih luas maknanya, lebih luas. Makanya dikatakan walaisal muradu an yakunal kalamu mustaghniyan anha. Belum, dan tidaklah maksudnya itu kalam itu nggak butuh kepada hal. Karena kadang kalam itu butuh sekali kepada hal. Jumlah memang nggak butuh. Tapi kalau kalam belum tentu. Kalam itu juga belum tentu butuh hal. Ya kadang butuh, kadang nggak, tergantung kondisi. Ay li'anna al-faidata qad tatawaqqafu ala dzikri, karena faidah yang sempurna, maksud yang sempurna itu kadang terhenti nunggu dia, nunggu disebutkannya hal. Kama fil ayah allati dzakara al-musannif, seperti dalam ayat yang disebutkan oleh musannif, wala tamshi fil ardi maraha. Seandainya enggak ada maraha, bingung. Faedah belum ada, jangan kamu jalan di muka bumi. Terus gimana maksudnya ya Allah? Gitu. Wa nahwi, dan juga seperti ayat yang lain, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang antara keduanya dalam keadaan bermain-main. La'ibin di sini bukan berarti kemudian enggak dibutuhkan. Kalau seandainya enggak ada la'ibin, artinya enggak bisa. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi. Itu gimana? Tapi yang dinafikan adalah halnya. Yang dinafikan seperti ini adalah halnya. Demikian juga yang di ayat tadi, wala tamshi fil ardi maraha, yang dilarang al-manhi adalah halnya, bukan fi'il dan fa'ilnya. Gitu. Maka seperti ini juga pakai nafi, wa ma khalaqnas samaa wal arda, al-manfi huwal hal, bukan fi'ilnya. Maka seperti ini adalah hal yang wajib. Contoh hal yang wajib, ala taro annal kalama la tatimmu faidatuhu al maksudatu biduni dzikri marahan wala ibin. Tidakkah kau melihat bahwasanya kalam tidak akan sempurna, tidak akan selesai faedahnya yang diinginkan tanpa disebutkan maraha dan laibin. Ini pembahasan mengenai makna fudlah yang benar. Fudlah artinya adalah lebihan dari umdah, dari rukun jumlah. Bukan berarti fudlah itu lebihan dari kalam. Karena kadang fudlah itu juga dibutuhkan untuk kalam. Wajib dibutuhkan untuk kalam, seperti dalam contoh-contoh ini. Difahami itu makna fudlah dan umdah. Semua fudlah, maf'ul bi, maf'ul mutlak, semua itu fudlah. Memang nggak dibutuhkan untuk jumlah, tapi terkadang dibutuhkan untuk kalam. Ini dulu difahami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.